Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudari-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Sebelum kita memberikan Tuhan, mari kita meminta pertolongan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan yang terus menyertai kami. Engkau yang terus memelihara kami. Pagi hari ini Bapak, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan singkat. Kiranya Tuhan menolong, kami dapat mengerti, kami dapat menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai dengan ayatnya yang ke-71. Sekali lagi, Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai dengan ayat 71, tetapi saya hanya akan membaca beberapa ayat saja yang menjadi fokus perenungan kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah atau cerita ini merupakan gabungan cerita yang besar ketika banyak orang mulai meninggalkan Yesus. Jadi sekali lagi ada dalam satu gabungan cerita ketika banyak orang satu persatu mereka mulai meninggalkan Yesus. Ada dua hal yang membuat mereka kecewa dan meninggalkan Yesus. Pertama, mereka tidak percaya kalau Yesus adalah pribadi yang turun dari sorga, saudara-saudara. Wong mereka tahu bapaknya Yusuf, mereka kenal mamanya Maria. Mana mungkin Yesus turun dari sorga? Sehingga mereka tidak percaya ketika Yesus mengatakan, Aku turun dari sorga, aku roti hidup. Mereka tidak percaya. Yang kedua, saudara-saudara, kalaupun mereka mau percaya kepada Yesus, di dalam teks-teks sebelumnya atau pasal sebelumnya, atau di pasal yang sama tapi di perikop sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa nanti dia akan dibunuh dengan siksaan yang berat. Sehingga kalau kita mau ikut Yesus, kita pasti juga akan mengalami hal yang sama. Kita mungkin akan dianiaya, kita mungkin akan didera. Nah, dua hal ini, yakni tidak percaya bahwa Yesus turun dari sorga dan mereka tidak mau menderita, dua hal inilah yang membuat banyak orang mulai meninggalkan Yesus. Mereka tidak rela kehilangan kebahagiaan dan kesenangan duniawi, saudara-saudara. Mereka mundur karena orientasi hidup mereka bukanlah penderitaan, tetapi kebahagiaan dan kesenangan. Tetapi saudara-saudara, di tengah banyak orang yang mulai mundur, kemudian Yesus berpaling kepada murid-muridnya, ke-12 murid itu, saudara-saudara. Tuhan Yesus bertanya, kalian tidak pergi juga? Kemudian Petrus menjawab, dengan sangat gamblang Petrus menjawab, saya tidak mau mundur. Karena saya tahu ikut Yesus itu akan berujung pada kehidupan yang kekal. Akhirnya Petrus tidak peduli. Dia tidak peduli bahkan ketika dia mungkin harus menderita, dia mungkin harus disiksa, saudara-saudara. Dia tidak peduli. Yang ia pedulikan bukanlah hal duniawi, bukanlah kesenangan sesaat, tapi surga yang kekal itu, saudara-saudara. Nah, Petrus mengikuti Yesus setia sampai mati. Saudara, yang seperti yang kita tahu bersama, memang Petrus sempat menyangkal Yesus. Salah satu kejatuhan Petrus yang paling familiar di ingatan kita. Tetapi Petrus tidak hanya sampai jatuh di dosa saja, saudara-saudara. Ketika dia jatuh, dia bangkit dan kemudian dia menjadi murid yang lebih luar biasa lagi. Nah, ini mungkin menjadi teladan yang sangat baik bagi kita. Ketika kita ikut Yesus, saudara-saudara, mungkin kita jatuh bangun dalam dosa.
tepat sama seperti Petrus. Tetapi belajar juga seperti Petrus, bukan hanya jatuh dalam dosa dan tidak sampai di situ saja. Tetapi ketika kita jatuh, kita kembali kepada Tuhan dan kita melayani Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan lebih luar biasa lagi. Saudara, berdasarkan tradisi, Petrus mati disalib terbalik. Ketika mau disalibkan, Petrus bilang bahwa bolehkah saya disalibkan terbalik? Saya tidak layak disalibkan seperti guru saya. Dan Petrus akhirnya mati karena disalibkan terbalik. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus meneladani Petrus? Karena iman seperti Petrus adalah iman yang baik, iman yang sehat. Meskipun di tengah pergumulan, di tengah jatuh bangun hidup kita mengikuti Yesus, tetapi kita terus bertumbuh, terus bangkit, semakin hari semakin luar biasa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mampu hidup meskipun kita jatuh bangun di dalam dosa, tapi kita semakin hari hidup kita semakin baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami mampu hidup semakin hari semakin setia, semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Di tengah pergumulan kami melawan dosa, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk terus bertambah-tambah kesetiaan kami, bertambah-tambah ketaatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat menjalani hari ini saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk ikut Yesus dengan setia meski kita harus jatuh bangun. Amin.